Kita mendefinisikan kelas bernama forex data error yang dalam kurung ada exception. Artinya kelas ini mewarisi atau inheritance dari kelas bawaan Python yang bernama exception. Ini adalah cara Python untuk membuat custom exception. Lalu ada 3 kelas lainnya yang dimana ketiga kelas ini merupakan pewaris atau child dari kelas forex data error. Di sini ada invalid candle error. Ini exception yang akan dilempar ketika data candle tidak valid. Semisal harganya negatif atau nilai high lebih kecil daripada nilai low dan lain sebagainya. Lalu ada repository not loaded error. Ini exception khusus untuk kasus ketika seseorang mencoba mengakses repository data sebelum datanya di load atau dimuat. Lalu terakhir ada class analysis error. Ini exception untuk error yang terjadi di layar analisis. Misalnya data kosong saat dianalisis atau parameter analyzer tidak valid. Selanjutnya kita ada add data class. Ini adalah dekorator modul dari data classes library Python. Dekorator ini otomatis mengenerate metode seperti konstruktor atau equation dan beberapa jenis metode lainnya sehingga tidak perlu ditulis secara manual. Lalu ada parameter frozen sama dengan true. Ini membuat semua atribut kelas menjadi read only atau hanya bisa dibaca, tidak bisa diedit setelah objek dibuat. Jika ada yang mencoba mengubah nilai atributnya, maka akan terjadi error frozen instance error. Lalu ada definisi kelas candle dengan date, dengan tipe data datetime, ada open float, harga pembukaan candle, high float, harga tertinggi dalam periode candle, low float, harga terendah periode candle, close float, harga penutupan candle, dan volume float, volume transaksi dalam periode tersebut. Selanjutnya ada magic method khusus data class yang akan dipanggil otomatis setelah struktur init selesai menginisialisasi field. Dan dia return none, artinya dia tidak mengembalikan nilai apapun. Lalu ada pengecekan, mengecek jika apakah self.date adalah instance dari kelas datetime. Jika bukan, maka akan diberikan error dan mengeluarkan string tipe data harus dan. Lalu ada perulangan di sini untuk error handlingnya. P sama dengan getter. Getter ini adalah fungsi built-in Python yang mengambil nilai atribut secara dinamis berdasarkan string nama. Jadi getter ini memungkinkan pengecekan di dalam loop. If P kurang dari sama dengan 0 atau harganya 0 atau kurang dari, maka akan raise invalid candle error bahwa harganya harus lebih daripada 0. Lalu ada pengecekan lagi jika harga tertinggi lebih rendah daripada harga terendah itu tidak mungkin, jadi akan memanggil invalid juga satu lagi. Lalu juga ada pengecekan ini jika harga pembukaan tidak berada di antara harga terendah dan harga tertinggi yang mana tidak mungkin, jadi juga terjadi error, akan memanggil baris open harus berada di dalam high dan low. Bukti juga dengan harga penutupan self dan close harus berada di antara harga high dan low. Lalu ada volume, ini adalah jumlah transaksi yang tidak mungkin negatif, tapi bisa jadi nol. Selanjutnya ada beberapa fungsi helper. Ada di body size untuk menghitung ukuran body candlestick, selisih close dan open. Apps digunakan karena body size selalu positif, tidak peduli candlenya bullish atau bearish.
Lalu ada range size, ini menghitung ukuran total range candle, height dikurangi low. Ini selalu positif karena validasi di post init sudah memastikan height lebih dari sama dengan low tadi. Lalu ada depth is bullish, ini mengembalikan true jika candle bullish atau harga close lebih dari open, berarti harganya naik. False jika bearish, alias harga penutupan kurang dari sama dengan harga open. Lalu ada daily return, ini menghitung persentase perubahan harga dalam satu candle dengan formula close harga penutup dikurangi dapat open harga pembuka dibagi open harga pembuka dikali 100. Jika hasilnya positif, maka nanti harganya naik. Jika negatif, berarti turun. Selanjutnya masih ada dua magic method. Yang ini adalah magic method yang dipanggil ketika objek dikonvert ke string. Misalnya print candle atau str candle. Ini adalah contoh operator overloading. Kita mendefinisikan ulang perilaku str untuk kelas ini. Tag sama dengan bull. Jika bullishnya set tag sama dengan bull. Selain daripada itu, bear. Ini juga memanggil metode atau fungsi is bullish yang sudah kita definisikan sebelumnya. Lalu dia return F action candle, ini F string multibaris. Dia memformat ini datetime menjadi string tanggal 5F, berarti 5 angka desimal. Ini penting untuk harga vortex. Lalu yang kedua ada it, ini adalah less dan operator atau kurang dari. Dengan mendefinisikan ini, kita bisa membandingkan dua candle dengan operator kurang dari dan menggunakan sort pada list candle. Tanda kutip di candle adalah forward reference atau kelas yang mereferensikan dirinya sendiri. If not insistence of the candle, ini memastikan yang dibandingkan memang objek candle. Jika bukan, maka dia akan return not implemented. Untuk memberitahu bahwa operasi ini sudah tidak didukung. Dia return soft dot bed kurang dari atau dot bed. Ini perbandingan. Jika candle yang lebih kecil berarti candle yang tanggalnya lebih lama. Ini membuat berarti dia di sort atau diurutkan otomatis mengurutkan berdasarkan tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari teman-teman saya ya. Nah, jadi bagian yang saya handle adalah candle repository, di mana candle repository ini menerapkan repository pattern yang sifatnya itu untuk mengelola data mentah. Untuk perincian logisnya ada tiga. Yang pertama ada load CSV dengan pandas, yang kedua ada parse tanggal menjadi datetime, serta ada sort by tanggal. Langsung saja, ini seperti biasa ada blueprintnya, ada kelas, ada konstruktor, ada objek. Nah, yang jadi fokus utama di sini adalah bagaimana cara kerja si candle repository ini. Jadi cara kerjanya adalah yang pertama ia akan meload data. Jika path-nya tidak ada, maka akan memunculkan exception error. Lalu jika ada, dia akan diambil CSV separator. Setelah itu akan muncul sebuah logger info yang menunjukkan bahwa bersih di load. Kemudian dia akan memparse kolom date-nya menjadi format kita mau, year, month, day, or minutes. Kemudian guard ini biar datanya tetap terurut. Nah, jadi setelah itu ini adalah bagian utamanya, di mana setiap lines yang ada di dalam candles, di dalam list candle ini, dictionary ya. Nah, ini akan dikonvert menjadi satu candle. Jadi setiap satu lines itu dia akan menjadi satu candle. Dengan perulangan ini, di mana dia akan menambah event candle, maka death row timestamp. Ibarat dulu semua. Setelah selesai dia melakukan semua ini, dia akan langsung nge-save secara otomatis. Lalu ada record loader untuk menjaga dia jika gagal load repo. Lalu ada getter, dimana ini seperti ada get buyer, yang dimana dia itu mencari data dari berdasarkan list candle yang ada. Dimana list candle ini kan tadi ada
data berupa tahunnya. Jadi kita dapat mencari tahunnya. Kemudian ada get range yang tanggal mulai dan tanggal berakhir dan lain sebagainya. Lalu ada bullish. Nah, bullish dan bearish ini memiliki perbedaan, di mana bullish itu artinya kondisi bullish hanya jika nilai close itu lebih besar daripada nilai open. Sedangkan nilai bearish adalah kebalikannya, di mana bearish hanya jika close lebih kecil atau sama dengan open gitu. Nah, keduanya sama, dimana kalau dia bullish maka dia akan memanggil is bullish, tapi jika dia bearish maka not si is bullish. Sesimpel itu saja. Kemudian ada dead range untuk mencari tanggal pertama dan terakhir data, atau kalau dia nggak ada sama sekali dia known. Kemudian ada magic methods, dimana kalau untuk wrapper ini, konstruktur wrapper ini dia itu untuk memudahkan. Jadi kalau misalnya kita itu biasanya berjalan di Python terminal dan munculnya itu memori angka gitu, dengan ada ini dia akan muncul gambar. Oke, langsung lanjut kita testing. Di sini kita suruh menggunakan dataset yang kita mau, yaitu harga emas dalam mata uang US dollar. Lalu ada tes query dulu terlebih dahulu. Nah, dan ini tes 2. Jika load TSV-nya berhasil, lalu ada jumlah candle. Nah, di sini ada sebuah aturan di mana ada 252 trading days dalam satu tahun. Jadi kurang lebih ada 5.300 candle atau data. Ini kodenya. Nah, di situ juga tidak ada transaksi dalam weekend. Lalu kita lanjut tes 5, panjang datanya ada berapa, baru kita urutkan semua candlenya by date. Lalu kita coba misalnya dia ada get buyer 2020, kita kembalikan jumlahnya di 2020. Kemudian dead range periode dari 2004 sampai 2024. Nah, tahun pertama dan tahun terakhir. Setelah itu ada tes bullish, bearish, ditambah bearish sama dengan total. Dimana ini mengambil keduanya, saya bilang tadi ada get bullish sama get bearish. Panjang dari keduanya baru digabungkan jadi masuk ke dalam unloaded. Nah, di sini dapat kita lihat dari periode first date-nya berapa dan last date-nya kapan. Ini adalah hasil akhirnya, dimana kita berhasil ngeload 5.531 baris data dari dataset kita dengan total dan periode, bullish bearish, daily candle dan tahun yang kita mau 2020, repo-nya tadi apa, dan sample first dan sample last-nya tadi apa. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai service layer, di mana service layer ini memiliki 4 tanggung jawab. Dapat dibaca di situ, dia memiliki 4. Yang pertama ada komposisi untuk semua analyzer diinstansiasi sekaligus. Lalu ada orkestrasi atau sebagai team lead dari semua analyzer yang ada. Lalu ada export report JSON dan juga ringkasan tekstual. Nah, tetapi service layer ini sangatlah bergantung pada sebuah abstraksi. Nah, abstraksinya itu apa? Itu adalah base analyzer. Nah, tetapi ini juga menerapkan dependency inversion principle. Kita langsung saja ke dalam codingannya. Seperti biasa, blueprint dan konstruktor, dimana dia haruslah repo-nya harus itu candle repository. Dia tidak boleh selain candle repository. Lalu ini adalah konsep penting yang ada di dalam kelas ini, dimana ini ada chaining method. Nah, chaining method ini diletakkan pada register analyzer karena register analyzer ini akan digunakan untuk analyze. Jadi semua analyzer yang ada itu akan dijadikan satu di dalam register analyzer. Nah, alasan kenapa dia return self adalah untuk objeknya, sehingga akan memudahkan karena dia akan memanggil objek gitu. Jadi akan lebih mudah untuk kita ke depannya. Lalu ada salah satu main konten utama di sini, yaitu adalah pipeline utama. Nah, di mana pipeline utama ini telah kita atur sebagian dua agar run full analysis yang diambil dari register analyzer ini akan berjalan dengan baik dan benar. Seperti biasa ada export display, ada summary text, dan ada magic methodnya. Langsung saja kita ke test service layernya. Yang pertama, kita menggunakan init wajib terima candle repository. Nah, jadi karena tadi sudah kita setting, kalau dia bukan repo dia akan ignore. Nah, seharusnya raise type error, tapi karena dia benar dia akan keluar dari pertengahan dan mencoba ke tes kedua. Nah, di tes kedua ini run full analysis tanpa analyzer harus raise. Nah, di mana service kosong sama dengan pertanyaan oleh repo, dia akan mencoba service kosong terus run full, harusnya raise analysis error kemudian pass. Lalu kita
ketiga adalah register analyze dan terima base analyze. Nah, jadi di sini kita akan mengregister analyzer, tapi sayangnya bukan uh, analyzer. Jadi dia ini harus menerima base analyzer ya. Nah, di sini adalah konsep yang tadi saya bilang, chaining. Di mana dengan chaining tersebut kita hanya perlu memanggil service, di mana forex analysis service kita panggil reponya, reponya adalah candle repository. Nah, kemudian di dalam service ini kita hanya perlu memanggil register analyzer. Jadi register yang terdaftar itu apa? Nah, yang terdaftar base analyzer. Nah, tetapi di base analyzer itu sudah terdapat trend analyzer variabel hitungnya. Jadi kita tinggal memanggil ini dan kita sebut dia ini apa. Nah, ternyata dia trend. Nah, begitu juga yang bawah-bawahnya. Jadi ini sangat memudahkan kita untuk dalam pipeline serta um, dalam kode program ini. Nah, lalu ada yang lain seperti run full analysis, struktur output, polypomorphismnya, ada 6 analyzer yang terexecute, ada export report. Nah, ini adalah hasil dari codingan kita yang di atas. Dimana seperti saya bilang tadi, chaining akhirnya akan memunculkan nama-namanya karena dia akan memanggil objek itu sendiri, dia akan menyimpan report. Nah, ini adalah kode paste, jadi kita paste, dimana kita berarti kita lihat service repository-nya kita pakai forex analysis service, tapi dia ini forex analysis service ini menggunakan repo. Nah, reponya apa? Candle repository dengan jumlah data demikian dan datasetnya sekian, dan total jumlah analyzernya ada 6. Munculkan sekali lagi output, ada ukuran besar data, lalu dictionary dalam analyzer names, apa aja sih analyzer name-nya yang ada gitu. Nah, lalu ini adalah summary untuk harga emas dalam mata uang US dollar sesuai dengan dataset kami. Total candle sekian dengan periode 2000 ke 2006, analyzernya ada 6. Ini trend analyzer dan ini volatility analyzer. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih dan mohon maaf. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang inti dari project ini. Tadi sebelumnya teman saya udah membahas tentang load data melalui candle repository. Sekarang kita masuk ke base analyzer atau bagian abstraksi. Kenapa kita harus menggunakan abstraksi? Dalam OOP ada konsep yang cukup penting yaitu open close principle atau terbuka untuk penambahan namun tertutup untuk modifikasi. Atau simpelnya di sini kita kan di forex ingin menganalisa dari suatu tren ya. Nah, di sini kita punya beberapa indikator. Misal kita pengen menambahkan nanti ke depannya nambahkan menggunakan indikator Fibonacci atau RSI, kita tidak perlu memodifikasi kode yang udah kita buat sebelumnya. Kita hanya perlu bikin subclass baru yang extend ke base analyzer ini. Jadi base analyzer ini kayak kontraknya lah anggapannya atau blueprintnya. Nah, dalam base analyzer ini ada abstract method. Yang artinya setiap subclass itu wajib menambahkan metode dari analysis ini. Dan juga setiap subclass mendapat warisan metode get name dan get summary. Mungkin bisa langsung kita buktikan aja di sini. Misal kita ingin nambah Fibonacci tadi seperti yang saya bilang. X class Fibonacci. Jangan extend dari base analyzer. Kita bikin tanpa ada analysis dulu ya. Apakah bisa kita bikin objeknya nanti. Misal kita pengen golden ratio. Self kita pas saja buat ngetes, baru kita bikin objeknya. Fibonacci di sini. Sorry, sampel. Oh ya, di sini kita belum ada sampel karena udah dibahas teman saya tadi. Kita langsung aja ya, sampel repo get all. Nah, di sini kelihatannya errornya. Dia gak bisa nge-instantiate abstract class karena belum mengimplementasikan metode dari analyze. Misal kita bikin analyze di sini, kita bikin pakai super aja biar cepet. Nah, di sini udah super. Terus kita tes, jalanin, dia berhasil. Kita buktiin dia bisa pakai get name atau get summary gak. Kita save it, get name sama pip get summary. Karena dia mewarisi dari abstraksi yang ini tadi, dari base analyzer. Nah, di sini terlihat ya, dia bisa menggunakan metode get name dan get summary walaupun kita tidak bikin di dalam subclassnya. Karena dia otomatis si base analyzer ini otomatis mewariskan ke semua subclassnya.
Oke, lanjut. Kita di sini punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 subclass. Di sini ada trend analyzer. Di sini tanda panah ini buat hint doang bahwa luarannya nanti berupa tipe data float. Kita jalanin aja. Di sini saya kasih print di akhir untuk membuktikan bahwa kelas berhasil dibuat. Bisa kita buktikan lagi sekali lagi dengan cara sebelumnya. Ini trend analyzer. Kita bikin trend sampai dengan trend analyzer sample, baru kita bikin objek. Kita udah bikin objeknya, kita coba bikin get summary. Di sini berhasil. Untuk volatile sama, kita coba juga. Di sini dia punya beberapa fungsi yang tidak ada di superclassnya, tapi itu gak apa-apa karena yang paling penting dia memiliki metode analyze. Di sini berhasil, bisa kita buktikan lagi dengan cara tadi namanya volatility. Sample volt titik get name. Oke, berhasil. Begitu juga untuk return analyze, sama seperti sebelumnya. Ini untuk menganalisis daily returnnya ya. Jadi kita bisa mengetahui kapan best day-nya dan worst day-nya. Oke, berhasil. Moving average. Moving average ini biasa digunakan sebagai indikator tambahan aja sih. Dia gak bisa dipakai sendiri kalau dalam analisa forex. Oke, lanjut di sini kita jalanin aja semua. Di sini liquidity swing saya terinspirasi dari punyanya LuxAlgo ya. Di sini saya bisa ngambil source code-nya, tinggal saya ubah ke Python. Nah, di sini ada nama inline test, saya menggunakan assert ya, assertion. Atau mungkin kita bisa pakai test kalau mau lebih bagus lah. Karena di outputnya dia, setahu saya itu dia lebih lengkap. Nah, di sini kita tes semua. Apakah logika yang kita bikin di kelas tadi itu udah benar atau belum? Di sini udah benar ya. Misalnya kita tes, gimana kalau misalnya kita errorin deh. Tadi kan katanya kita gak bisa nge-instantiate abstrak kelasnya secara langsung ya. Kita harus melalui subclass. Gimana kalau kita ini copy paste, jangan di atas saja. Misalnya abstraksinya kita hapus. Nah, di sini kan masih pakai ABC ya, atau abstraction based class. Bagaimana jika kita jalanin ini tapi tidak menerapkan abstraksi? Maka dia harusnya masuk ke rest assertion error. Output yang keluar kita lihat di sini. ABC seharusnya tidak bisa diinstantiate. Artinya di sini logika kita sudah benar ya. Pakai abstraksi bahwa abstraction based class ini tidak boleh diinstantiate secara langsung tanpa melalui subclass. Jadi itu sih buat fungsi inline test yang saya buat. Di sini kayak seperti yang sebelumnya, ada juga inline test buat return. Kita tes untuk logika-logika yang di dalam kelasnya apakah sudah berhasil atau belum, atau mungkin sebelumnya udah dibahas teman saya yang paling simple itu untuk candle, untuk yang bearish dan bullishnya tadi. Itu yang paling simple buat dipahamin. Sekian dari saya, terima kasih. Kita lanjut ke bagian visualisasi. Untuk visualisasi yang pertama ini ada grafik yang menggambarkan gambaran besar dari harga emas selama 22 tahun terakhir. Untuk harga terendah emas itu ada di angka 382,80 dolar di tahun 2004, sedangkan untuk harga tertingginya ada di 5.414,46 dolar di tahun 2026. Kemudian kita lanjut ke bagian grafik yang kedua. Grafik kedua ini menjelaskan tentang perubahan harga emas dari hari ke hari. Ternyata sudah terjadi 5.530 kali perubahan. Kemudian untuk garis warna merah ini merupakan batas normal dari
perubahan harga emas, naik turunnya emas per harinya. Untuk rata-ratanya itu ada di angka 0,052%, sedangkan untuk batas normal naik turunnya emas itu ada di 1,113%. Kemudian di sini juga tercatat emas pernah turun anjlok sebesar minus 9,07%, sedangkan juga pernah melonjak tinggi sebesar 15,51% dalam sehari. Dan kita lanjut ke grafik yang ketiga. Grafik yang ketiga ini berfungsi untuk mengukur tingkat stres atau gejolak harga emas setiap tahunnya menggunakan bentuk kotak-kotak seperti ini. Aturannya itu jika kotaknya semakin panjang dan warnanya semakin gelap, maka pergerakan harga di tahun itu sangat tinggi banget. Sebaliknya jika kotaknya itu pendek dan warnanya itu kuning, maka perubahannya itu paling tenang lah atau stabil. Di sini tercatat tahun yang paling bergejolak itu ada di tahun 2026 dengan kenaikan atau keturunannya itu kenaikan harga atau keturunan harganya itu sebesar 3,549%. Sedangkan untuk tahun paling tenangnya itu ada di 2018 dengan harga perubahan perharinya itu sebesar 0,616%. Dan kita lanjut ke grafik yang keempat. Grafik yang keempat ini biasanya digunakan oleh trader untuk menjadi indikator untuk membaca arah naik turunnya harga emas. Di sini ada garis oranye untuk pergerakan rata-rata jangka pendek, sedangkan garis merah itu buat jangka panjang. Nah, di grafik ini juga ada tanda seperti golden cross. Nah, golden cross ini muncul waktu tren pendek motong naik melewati tren panjang. Yang ini mengibaratkan lampu hijau yang mengasih sinyal kalau harganya ini bakal naik. Dan ini sudah terjadi sebanyak 15 kejadian. Dan sedangkan ada sebaliknya itu dead cross, yang dimana ini kebalikannya itu ya berarti dia bakal ngasih peringatan kalau tren emas ini bakal rawan turun. Kejadiannya juga sama terjadi sebanyak 15 kejadian. Masuk ke grafik yang kelima. Nah, jadi grafik kelima ini berfungsi untuk memetakan level harga penting yang menjadi batas bawah atau support dan batas atas atau resisten berdasarkan riwayat pergerakan harga emas. Kita bisa lihat di sini di sepanjang garis hitam terdapat tanda segitiga kecil yang mendeteksi titik balik harga. Segitiga merah terbalik ini menandakan titik puncak lokal atau swing high, yaitu harga tertinggi sebelum grafik bergerak turun kembali. Kemudian yang segitiga hijau ini menandakan titik lembah lokal atau swing low, yaitu harga terendah sebelum grafik memantul naik kembali. Kemudian dari akumulasi titik-titik balik tersebut, algoritma menghitung dan menarik garis putus horizontal sebagai batas harga utama. Kita bisa di sini untuk garis putus-putus di bagian paling bawah grafik yang berwarna hijau, ini adalah level batas bawah terkuat atau top support yang berada di angka 384,50 di tanggal 28 bulan 7 2004. Garis ini menunjukkan area harga terendah yang menjadi landasan kuat bagi emas di masa lalu. Dan kita lanjut ke deretan garis-garis merah putus di atas ini. Nah, garis ini merupakan batas atas atau resisten yang berfungsi untuk menahan kenaikan harga emas sebelumnya. Nah, batas ini berada di level yang pertama ada di 2790, kemudian menumpuk di kisaran 3439 hingga 3590. Kemudian batas tertingginya itu ada di angka 4381,58 di tanggal 20 bulan 10 2025. Nah, poin penting dari grafik ini terlihat harga emas itu berhasil menembus grafik batas
atas tertinggi tadi. Nah, karena tidak ada lagi riwayat batas atas yang menahan di area tersebut, jadi pergerakan emas itu mengalami akselerasi yang sangat cepat. Nah, hingga berhasil menembus tadi itu 5.400 sekian di tahun 2026.